oleh ulama. Satu butir nasi itu diambil. Ketika kita tanya apa sebabnya, kita sebutir nasi belum bisa gawe, kita menghormati si gawe sebutir nasi. Sira bisa gawe beli ya boten, tidak diangkat. Terkadang ketakaburan ini sombongnya suka keluar. Kita pesan panen nembe uli rezeki tuku sekintal gak bisa, sebutir nasi itu dijemput maning. Nah inilah ini penyakit yang terkadang tidak sadar melekat di hati kita. Dan ingat, satu butir nasi ini luar biasa. Luar biasa ini. Sebab ada kalimat an khalaqa wa ja'alna. Kalau khalaqa langsung biadil maula, rohnya langsung biadil maula, tapi fisiknya, jasadnya ada wajah alna di sini. Perpisahan, perbedaan di sini. Ada diberikan haknya. Dari apa? Air mani akhirnya menjadi manusia dengan melalui perkawinan atau pernikahan. Ruhnya mutlak dari Allah Ta'ala. Ini satu contoh. Nah, sebutir nasi ini, tangan yang andil itu banyak sekali. Kalau kita kupas dengan ilmu pengetahuan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Apa diantaranya? Kita itu dididik. Ketika kita menanam, diambil dari tekstur tanahnya saja dahulu. Ini mencakup ilmu pengetahuan. Ini tanahnya mempunyai kandungan kapur, beli. Mana yang mempunyai kandungan kapurnya banyak, mana yang mempunyai kandungan belirangnya banyak, mana yang mempunyai kandungan zat besinya yang banyak. Nah ini di sini kehebatannya. Maka kita menyelidiki sejauh mana mengerti kandungan-kandungan tanah. Maka Allah Ta'ala berkali-kali huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh, khalaqas samawati wal ardh. Ada apa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan sekadar kita mengagumi atas kebesaran Allah Ta'ala yang telah menciptakan bumi langit ini, tapi kita diperintah oleh Allah. Apa yang kita lihat untuk dipikirkan, artinya diilmiahkan, diilmoni, cara Jawanya sih. Sehingga kita kalau perlu mempunyai laboratorium tanah, kadar kecamatan ini adalah tanahnya kandungan kapurnya tinggi, tapi satu kecamatan kandungan pasir besinya cukup kuat atau besinya kuat. Oh, kalau di sini yang kapurnya tinggi, harus kita banyak tanaman buah-buahan. Insya Allah buah itu akan baik. Tapi kalau kandungan besinya tinggi, untuk dunia padi paling istimewa. Sepele kan kelihatannya orang makan. Aulia al-ulama jauh mengenal tersebut. Itu hebatnya. Belum nanti kadar airnya. Ini airnya kandungan kapurnya, kandungan besinya, belirangnya. Bagaimana seumpamanya kok kita ini tidak menggunakan obat-obatan? Bisa tidak kita bikin silang? Mana yang kapur banyak, kita kawinkan dengan tanah yang kandungan besinya banyak. Akhirnya akan menjadi suplemen untuk tanah itu sendiri dalam makanan, dalam tumbuh-tumbuhan apa yang ada di dalam kebun atau tanah persawahan kita. Kita masih ketinggalan di dalam hal ini. Tidak usah kita berbicara yang ilmu pengetahuan yang muluk-muluk. Ini saja sedikit
untuk pertahanan nasional. Bukan pertahanan nasional itu TNI Polri saja, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi. Atau ulama? Tidak. Setelah kita bisa mengetahui, kita kawinkan, ambil satu tangki, sungai ini adalah kandungnya, kapurnya tinggi, ayo kita semprotkan yang kandungan besi. Yang besinya tinggi, ini kandungan belirangnya cukup, ini kita siram, antem kita dengan kandungan air yang besinya cukup kuat. Dan bagaimana para petani-petani kita pikirkan waktu kita makan, garu, luku, sampai macul diperhalus, baru tebar, baru tandur, baru matun dan sebagainya sampai jadi nasi. Berapa tangan-tangan yang andil ini? Bukan tangan satu dua, ratusan yang andil. Itu diantaranya. Maka ketika kita makan satu butir nasi jatuh, ya tetap kita menghormati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang telah diberikan kepada kita. Tapi kita ingat harus saling menghormati, sebab yang nyangkul, yang tebar, tandur dan lain sebagainya, itu diantaranya. Maka doanya saja pakai doa jamaah, Allahumma barik. Bukan seorang yang akan makan saja, Allahumma ya Allah Gusti berkahilah kula sedoyo, kula sedaya, sing macul, sing meluku, sing garu, sing matun, sing tandur, sing tebar, sing rabuk, sampai sing tekan ngliwetaken masuk dalam kalimat Allahumma barik lana. Setelah menjadi nasi, apakah nasi ini kita taruh ke piring yang kotor? Apakah itu ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta dan terima kasih kita kepada orang-orang yang mendapat mandat dari Allah Ta'ala untuk mencangkul, menanam dan sebagainya? Ya tidak, maka piringnya yang bersih, sebab nasinya itu entah pulen atau beli beras sih. Sing penting kita deleng rezeki saking Allah Ta'ala dan melibatkan tangan-tangan yang banyak. Ayo hormati, bukan mitos kepada nasi, bukan mitos atau kultus kepada nasi, tapi kita angkat karena kita menghormati kepada Sang Pencipta. Piringnya sing bersih, itu nasi. Bagaimana Wahyu? Kira-kira Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalah dari segala. Wong segape minuman saja tempatnya minta yang bersih, minta disterilkan. Coba jadi presiden repot kita. Pan ketemu dicek makanan sejen mani ke dokter spesial, tukang nyicipi makanan itu ada sendiri. Apa dikira Rasulullah beli ngungkuli kondah? Penjagaan oleh para malaikat, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kekasihnya luar biasa. Nah, inilah satu contoh. Umpamanya kita ngomong Kanjeng Nabi manusia biasa, beda dari kita wahyu maaf. Kalau kita mengatakan Rasulullah manusia biasa, lalu kita ini apa? Sing semono wong gede nek dianggapnya manusia biasa, kita takon bari awake dhewe, kita ku apa? Wis madani ta. Akal saja bisa menolak di sini. Dari itu sampai disebut Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ba'il wal asrar
wa mahzani faidin wal anwar wa mahbatu Jibril fil laili wan nahar. Tempatnya turunnya malaikat Jibril mengantarkan wahyu. Pilihan manusia bukan sembarang manusia. Duh, di sini lingkup makrunatan bita'dim. Kamu dibeber maknanya selawat itu semuanya jerunin. Hebatnya. Itu satu. Lalu makrunatan bita'dim, Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada Rasulullah dengan namanya belakang tarbiyatan li ummatihi. Dan ini pendidikan untuk umatnya untuk mengetahui tentang akhlak wal adab. Coba pimpinan GP Ansor, Pak RT, RT-nya lebih muda daripada saya. Atau pimpinan GP Ansor jauh lebih muda daripada saya. Karena kita merasa lebih tua, kita panggil dengan namanya belaka. Atau ketemu Pak RT, RT panggil disiram. Bagaimana kita bisa mengangkat kewibawaan seorang RT? Karena panggilannya saja tidak bisa memberikan contoh ketauladanan yang mengangkat kewibawaan. Bila mana RT-nya berwibawa, pasti lingkungannya tidak akan sembarangan kemasukan yang macam-macam. Ada orang tua yang memberikan contoh di RT, nah RT, Mas RT, kalau lebih tua lagi Mang RT, mengangkat kewibawaan. Kita tarik kepada guru-guru kita. Kita tarik kepada bapak-bapak pejabat-pejabat kita, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wali Kota, sampai ke atas. Kita sepakat kalau memanggil presiden, siapapun presidennya akan mengatakan Bapak Jokowi. Dulu Bapak SBY. Selalu kita dengungkan dengan kalimat Bapak Jokowi. Akan dinilai oleh internasional. Aja sembarangan dari wong Indonesia ning presiden sing milih ngundangnya tetap Bapak Presiden, Bapak Jokowi terhormat, wibawa di kalangan internasional sangat terangkat sekali. Contoh ini pantas kalau dicontohi oleh warga Nahdlatul Ulama, karena al-ulama mengutamakan akhlakul karimah, butiran-butiran dari pecahan rahmatan lil alamin khususnya. Sampai kita kepada Rasulullah Muhammad berkata, Muhammad siapa? Coba kalau kita memanggil Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewibawaan dunia Islam dan sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nah, maka dari itu kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, makanya para ulama lah menafsirkan sholawat mengatakan apa? Muga-muga nambahi rahmat salam. Sebabnya apa? Wis kedinginan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Oh, ngono. Jadi ulama lah menafsirkan duduk muga-muga memberi rahmat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, muga-muga nambahi rahmat sebab wis kedisitan rahmate Gusti. Itu hebatnya ketelitian dalam maknawi para ulama. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Ternyata sholawat itu mengikat. Kita ambil kembali lagi ke sebutir nasi. Kalau kita selalu ingat sholawat keduren, makanya para kiai, para ulama ning pondok pesantren diajari mangan setampah bareng liwat ngabedak bareng.
Lamun wis ngelih panas-panas kelincung ku enak pisan. Ya, lamun encung bisa ngomong ku sira kumangan kita kuwi bosan-bosan bae Bu. Sebab encung ku makanan favorit nih bocah pondok zaman kita, Bu zaman siram beli Bu. Masih. Encung oreng. Wis seuli-uli Bu dibakar Bu apa cerot yonan segane masih panas. Aduh, sambel namanya. Luar biasa. Sambel. Itu hebat. Ternyata satu butir nasi itu mengikat. Mengikat di antara siapa? Sesama kita. Subhanallah. Kita mah tinggal mangan ya. Moga-moga petani kita makmur. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Mangan bae enak bae. Kaitan di sini secara batiniah sudah mengikat. Hebatnya. Coba. Dan hebatnya dengan kalimat bismillah akan mengikat. Contoh umpamanya ada ngomong Islam Nusantara kuprimen. Iki umpamanya baik. Muslim Cina adat istiadatnya makan pakai sumpit. Muslim Eropa sendok garpu. Lain negara berbeda, tapi sing nganggo supit atau sing nganggo sendok garpu sama bacaannya, doanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Jangan dimasalahkan sendok garpunya bari supitnya, bismillahnya masih siji, masih ada. Oh. Kan satu contoh gampangan saja yang mudah. Nah kalau kita tahu mengikat yang demikian dan lain-lainnya, kembali saya mau tanya, bagaimana salawat ini untuk mengikat untuk bangsa ini, menumbuhkan tali silaturahmi. Yang pertama, umat silaturahmi setiap hari kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhatabnya istighdari di sini, seolah-olah Rasulullah di depannya. Bukan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh saja, tapi kalimat di sini seolah-olah assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah di hadapan kita. Mukhatabnya di situ maksudnya. Itu satu contoh. Selawat setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangun. Ya ada pendapat macam-macam lah. Kalau saya dalam sholat aja nyebut Sayyidina Muhammad baik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpamanya kita ngomong ngadep gubernur baik, nyampaikan salamnya Pak Bupati, arane si Fulan. Pak Gubernur nyampaikan salam saking Fulan. Fulan siapa? Takon guru. Pak Bupati sing bener. Aran beli disebut baik. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarbiyah, pendidikan, akhlak bagaimana di sini. Orang selalu muga-muga nabi rahmat yang atasnya Muhammad. Untung-untung dia lebih tidak tahu nih Muhammad siapa kira. Inilah. Di sini nilai ikatan yang kedua kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikatan yang ketiga kepada sahabatnya. Ikatan yang keempat kepada azwajun Nabi. Ikatan yang kelima adalah al-ummah. Antar umat dengan umat setiap hari disambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimah wa ala ali menyambung kalimat doa. Maqamatid doa makna wa ala ali kabeh keluarga umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya keluarga saja, tapi dalam maqamati doa. Jadi al-mu'min akhul mu'min sudah disambung dengan ikatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hebatnya.
selawat di Indonesia ini. Wong Islam di Indonesia selalu dengan membacakan selawat mengikat tali silaturahmi antara sesama kita, dan dampaknya untuk Indonesia ini. Nah, kalau kita sudah berpikir nasi saja satu piring yang ikut andil begitu hebatnya, sampai Allah Ta'ala dawuh di hadits qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Selawat di sini juga berperan. Sing diselawati itu sing Allah Ta'ala dawuh laulaka ma khalaqtul aflaq. Terikat sekali. Kalau kita tahu satu butir nasi saja sudah begitu hebatnya ikut andil tangan, saya mau bertanya, bagaimana Islam di Indonesia? Apakah cukup koalisi Jibai? Enggak. Tidak. Islam berkembang mulai Sayyidina Ali ke bawah, Khalifah keempat selesai. Tidak ada Al-Khalifatul Khamis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tarwih kalaka. Sin terakhir Al-Khalifatul Rabi Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini tarawih kan. Begitu hebatnya, luar biasa Bani Umayyah. Hanya berapa puluh tahun selesai. Muncul Bani Abbas. Baghdad istimewa terkenal. Zaman Bani Umayyah sampai tekan Spanyol. Luar biasa. Wassalam. Hanya bekasnya saja. Kalau kita masuk ke Spanyol, peninggalan dulu di zaman Tariq bin Ziyad ke bawah masih terpampang, masih tidak berubah, masih dihargai peninggalan-peninggalan itu. Tapi ya Allah, telung atus saya tahu ku gampang teman les. Apa sebabnya? Berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang luar biasa sampai tekan Aceh. Banten selesai, Demak selesai. Muncul bagaimana menggoyahkan dan menggoyahkan. Itu satu contoh. Tapi justru Wali Sembilan yang santai saja, tidak menjurus. Contohnya Kanjeng Sunan Kudus. Ketika beliau dakwah di Kudus, di situ ada kerajaan Poncowati namanya. Pangeran Poncowati jelas selain agama. Nah, adatnya pada waktu itu kalau bulan Idul Adha, umat Islam mesti memotong korbannya kambing, kerbau, sapi. Sapi ini jadi masalah untuk dakwatul Islam. Menyambung tadi, kalau kita tabrak sapi tetap korban Idul Adha, akan tersendat-sendat dakwahnya, karena ini hayawan yang termasuk dikeramatkan. Kanjeng Sunan Kudus nuntun sendiri sapinya dalam masjid Langgar Dalam. Beliau memberikan keterangan sehingga sampai sekarang wong Kudus kubliwani nyembelih sapi di kota. Hari penyembelih sapi di Rembang atau sing berlaku kerbau. Sampai sekarang boleh tanya karo wong Kudus. Itu diantaranya. Dengan demikian kebijaksanaan Kanjeng Sunan Kudus, Poncowati datang, taslim wa aslam, maka Islam. Kerajaannya diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Lamun kita enak beli dari raja. Kita berdiri daerah, bahkan Demak mah tinggal Demak, kita mah kita. Tidak.
Kanjeng Sunan Kudus tidak mau ada negara dalam negara. Itu hebatnya. Maka keraton yang diberikan, kerajaan yang diberikan oleh Koncowati kepada Kanjeng Sunan Kudus langsung dibikin masjid, disebut sampai sekarang Masjid Menara Kudus. Itu contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Keberhasilan berdakwah demikian. Di zaman Kanjeng Sunan Kudus mungkin belum ada VOC, masih peralarannya bagaimana Portugis. Alhamdulillah, walaupun bagaimana susahnya terpaksa harus melepaskan Malaka 1511, terpaksa jatuh ke tangan Portugis, tapi Wali Sembilan tidak pernah menyerah dalam dakwahnya. Sampai diteruskan oleh para ulama-ulama kita, sampai berdirinya bagaimana Nahdlatul Ulama. Dan bagaimana berdirinya Nahdlatul Ulama pada waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari di Makkahul Mukarramah melihat pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa. Pahitnya ulama ahli sunnah wal jamaah yang dibantai habis-habisan pada waktu itu. Dan berapa ulama-ulama Indonesia yang pada waktu itu mengangkat senjata terpaksa untuk membela Syarif Husain, tapi tidak mempunyai wadah. Ingat ya, tidak mempunyai wadah pada waktu itu. Maka ditumbangkan dengan mudah sekali. Mbah Kiai Arsyad Benda Kerep termasuk beliau di sana, ikut mengangkat senjata. Bagaimana sampai akhirnya pulang, dan berapa ulama-ulama Indonesia, bukan beliau saja, termasuk Ki Jazuli Kuoso. Loh, itulah dengan pengalaman tersebut Mbah Hasyim Asy'ari telah mengetahui ketika pulang ke Indonesia harus berhadapan dengan penjajah. Yang satu sisi menyelamatkan akidah, yang satu sisi bagaimana Indonesia itu tidak terjajah. Siapa sing kuat mikir tekan ngomong. Ini perjuangan yang luar biasa. Maka apabila kita melihat perjuangan-perjuangan para beliau yang dirintis oleh para beliau, sampai kita bisa meraih kemerdekaan, pertanyaannya sekarang simpel saja. Kita itu sudah mengisi atau mempunyai kontribusi apa untuk kemerdekaan ini? Sudah sejauh mana kita andil dalam mengisi kemerdekaan? Itu PR yang harus kita jawab. Tunjukkan keukhuwahan kita, tunjukkan ekonomi kita, tunjukkan kita pertanian sebagaimana wali-wali 9 dahulu, bukan hanya datang muter tasbih, dikira muter-muter tasbih, sedikit-sedikit ceritanya adu keramat, adu kesaktian. La ilaha illallah. Wali 9 rata-rata ahli ekonom, ahli kedokteran, ahli obat-obatan, ahli pertanian dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu di zaman Majapahit beliau ikut andil meramaikan ekonomi dan ikut memasukkan income untuk di Mojopahit, yang di Pejajaran juga sama pada waktu itu. Sehingga perjalanan dalam dunia Islam dalam dakwahnya luar biasa. Itulah yang dirintis oleh Wali 9. Ini sangat PR untuk kita semuanya supaya bisa meniru perjuangan-perjuangan para beliau.